Iya, Bang. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kemudian sebelum Ibu masuk materi, mari kita berdoa sebelum belajar supaya materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, silakan untuk ketua kelas pimpin doa sebelum kita belajar. Baik teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doanya. Oke, sekarang sebelum Ibu masuk materi, Ibu absen dulu ya. Adila Sufaira, Anna Maka, Ayat Hidayat, Bunga Suci, Muhammad Ibnu Hanafi, Muhammad Ragil, Muhammad Riyadi, Muhammad Isudin, Nurul Safira. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian karena sudah tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, baik. Sebelum Ibu masuk materi, di depan kalian sudah ada satu contoh gambar ya. Di depan kalian sudah ada satu contoh gambar. Kira-kira siapa yang bisa tebak materi kita pada hari ini membahas tentang apa? Ada yang bisa tebak? Oke, baca, silakan berdiri. Koran. Ya, ada lagi? Terima kasih Fajar. Ada lagi? Iya, Isudin. Tentang iklan. Ada yang lain lagi? Oke, silakan. Sepertinya iklan. Ada lagi? Oke, Asna. Oke, ya. Jadi contoh yang Ibu tampilkan di sini adalah contoh sebuah berita. Aplaus dulu buat Asna, bukan? Ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang berita. Ya. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan satu contoh video teks berita, di mana video teks berita ini akan menjadi motivasi untuk kalian, ya. 8 orang siswa terpilih dari seluruh Indonesia menjalankan amanah besar, yaitu menjadi petugas pengibar bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Memasuki lapangan upacara, pasukan pengibaran bendera terdiri dari 3 kelompok sesuai formasi tanggal kemerdekaan. Kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu. Satu contoh video berita, di mana video tersebut merupakan video yang memotivasi dan membanggakan tentang pasukan Paskibraka dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Kira-kira dari tayangan video tersebut kalian termotivasi tidak? Iya, semoga dengan adanya video tersebut kalian bisa termotivasi dan bisa menjadi anggota Paskibraka mewakili tim IKA. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks berita ya. Kemudian untuk kompetensi dasar ya, kompetensi dasar di teks berita ini ada 3.1 dan 4.1, di mana 3.1 ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Jadi tadi sudah ada tayangan video ya, video berita yang membanggakan dan
motivasi. Iya. Kemudian selanjutnya untuk 3 titik ini dia merupakan materi pengetahuan, ya. Kemudian untuk 4.1 ini menyimpulkan berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Itu untuk keterampilan, ya. Tapi nanti 4.1 ini kita akan pelajari pada pertemuan yang kedua. Jadi yang hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya, pembelajaran teks berita ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian teks berita. Ya, jadi yang pertama yaitu kalian harus mengerti apa arti dari teks berita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks berita. Kalian harus bisa menentukan unsur-unsur apa saja sih yang ada dalam sebuah berita. Dan yang ketiga, sebelum ibu masuk ke pengertian teks berita, ada yang pernah dengar berita? Ada yang pernah melihat berita? Membaca berita? Menulis berita? Iya, menulis berita belum pernah ya. Tapi membaca berita pernah. Iya. Di mana? Biasanya berita itu ada di mana saja? Ada di televisi, ada juga di internet, ada juga di koran dan radio, ya. Oke, sekarang kita masuk untuk pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat, ya. Jadi itu untuk pengertian teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi merupakan peristiwa atau kejadian. Pertama yaitu ada aktual. Apa itu aktual? Berita harus aktual. Aktual di sini artinya berita yang harus terkini atau ter-up-to-date atau terbaru. Kemudian yang kedua ada faktual. Berdasarkan fakta. Betul sekali untuk Rehan Mario, tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga yaitu menarik. Menarik di sini artinya apa? Iya, untuk menarik perhatian, ya. Jadi semakin menarik berita yang Anda buat, maka semakin tertarik pula, semakin banyak pula orang yang tertarik dengan berita yang Anda buat. Masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dikenal dengan rumus 5W tambah 1H atau biasa disingkat dengan sebagai adik simba. Oke, sekarang perhatikan 5W tambah 1H. What artinya? Ya. What artinya apa? Di sini menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa apa yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, where, di mana, menjelaskan berita atau peristiwa ataupun kejadian apa di mana kejadian tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga, when, kapan, berarti berhubungan dengan waktu, kapan peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Dan yang keempat, artinya siapa? Siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian? Siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut? Adik? Iya. A-nya itu untuk? D-nya itu untuk? K-nya? C-nya? M-nya? Dan B-nya? Makanya disingkat sebagai adik simba. Sudah jelas? Oke. Lembar kerja peserta didik sebagai MC pada saat pengerjaan LKPD, silahkan maju ke depan. Untuk Riyadi silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah penjelasan materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Untuk kelompok yang tadi sudah ditunjuk, silakan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Iya, terima kasih untuk Riyani telah memimpin kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Jadi silakan anak-anakku sekalian, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menemukan yang ada dalam unsur-unsur berita yang terdapat dalam LKPD kalian masing-masing ya. Menjalankan presentasi dengan teman-temannya. Dalam unsur-unsur 5W tambah 1H ini, yang pertama yaitu apa? Saya jawab di sini, 3 siswa Indonesia berhasil meraih 3 medali dan kontestan terbaik di lomba literasi finansial pada Olimpiade Ekonomi Internasional 2022. Yang kedua yaitu di mana? Saya jawab di sini, di Cina. Yang ketiga itu kapan? Pada tanggal 23 Juli sampai 1 Agustus 2022. Unsur yang keempat. Oke, baik. Setelah ini kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka. Perwakilan dari kelompok 2 akan membawakan hasil presentasinya kita. Yang pertama adalah apa? Saya menjawab, 3 siswa Indonesia berhasil meraih 3 medali dan menjadi kontestan terbaik di lomba literasi. Untuk kelompok hasil kelompok presentasi kelompok 2 sudah lengkap. Oke, baik, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 3 maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya sebagai ketua dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi 5W tambah 1H tentang unsur 5W tambah 1H. Unsur yang pertama apa? Kami menjawab 3. Jadi di sini saya mengoreksi hasil diskusi kelompok 3 pada bagian bawah atau bagian kanan. Yang benar itu adalah medali dan penghargaan ini merupakan hasil perjuangan para siswa selama ajang talenta yang diselenggarakan pada 23 Juli sampai 1 Agustus 2022 secara daring di Cina. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk koreksinya. Berikan aplaus dulu buat Amka. Oke, untuk kelompok 3 terima kasih. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, dari pertama Ibu menjelaskan tadi poin yang pertama apa? Tentang pengertian teks berita. Kemudian ciri-ciri berita ada berapa? Ada. Yang pertama aktual. Yang kedua mengerti atau ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, silakan di sini. Guru, saya mau bertanya, apakah setiap kejadian dan peristiwa bisa dikatakan berita? Terima kasih. Bagus sekali, apa? Iya, pertanyaannya itu, apakah setiap kejadian atau peristiwa itu bisa dikatakan sebagai berita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo, Riyadi bagaimana? Yang lain bagaimana? Saya Bu. Oke, silakan Om Riyani. Tidak semua peristiwa bisa dijadikan dengan berita.
Oke, silahkan dulu. Terima kasih untuk Novriani. Jadi betul ya, jawaban dari Novriani ini, tidak semua kejadian atau peristiwa itu bisa dikatakan sebagai berita. Kita lihat dulu apakah beritanya terkini, terbaru, kemudian apakah benar beritanya nyata atau tidak, ya. Kemudian harus lebih memperhatikan unsur 5W tambah 1 hanya atau adik istimewa. Oke, baik anak-anak. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini sudah selesai dalam mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang materi 4.1, yaitu menyimpulkan teks berita. Ya, jelas? Oke, anak, itulah tadi pemaparan materi Ibu tentang teks berita. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doa sebelum pulang. Silahkan Isudin. Baik teman-teman, sebentar pulang marilah kita berdoa. Doa mulai. Untuk ketua kelas Isudin atas doa sebelum pulang. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.